Bayangkan Anda sedang menonton film hidup Anda sendiri. Ada tawa, air mata, keberhasilan, bahkan kegagalan yang menyakitkan. Tapi tahukah Anda hanya melihat satu potongan kecil dari puzzle raksasa yang disusun sang sutradara agung, Allah, dan tanpa sadar, Anda mungkin melewatkan dua kunci rahasia yang bisa mengubah cara Anda menelan cuai hidup. Bismillah dan Alhamdulillah. Apa rahasianya? Jangan berhenti di sini, karena jawabannya akan mengguncang hati Anda. Assalamualaikum, wahai jiwa-jiwa yang haus akan cahaya. Sebagaimana kata Rumi, di luar ide benar dan salah, ada sebuah taman, dan kita bareng di sana. Selamat datang di Hakikat Islam, tempat kita menyelami esensi hidup bersama-sama. Jika hati Anda tergerak, izinkan video ini menyebar ke lebih banyak jiwa dengan cinta. Tekan subscribe, dan mari kita berjalan bersama menuju kesadaran yang lebih dalam. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti teka-teki yang tak kunjung selesai? Anda sibuk mengejar kepastian, uang, cinta, kesuksesan, tapi justru semakin gelisah. Lucunya, kita mengucapkan bismillah dan alhamdulillah setiap hari, tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu maknanya? Studi mengejutkan dari Universitas Oxford tahun 2023 bilang, 75% orang merasa lebih bahagia saat bersyukur secara sadar. Tapi bersyukur yang biasa saja tidak. Cukup ada rahasia di balik dua kalimat ini yang disembunyikan dalam rutinitas kita. Di akhir video, Anda akan sadar bahwa setiap masalah yang Anda benci sebenarnya adalah pelajaran sempurna dari Allah. Dan dengan bismillah dan alhamdulillah, Anda bisa mengubah hidup jadi petualangan spiritual yang penuh makna. Jadi stay tune. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini bukan cuma pembuka doa, tapi cara kita menghidupkan cinta dalam setiap langkah. Pada suatu pagi yang cerah di sekelompok sahabat berkumpul di sebuah kedai kopi yang nyaman. Mereka adalah pengikut setia channel Hakikat Islam, sebuah saluran yang dikenal dengan pembahasan mendalam tentang esensi ajaran Islam. Di antara mereka, ada seorang sahabat yang terkenal dengan pemikirannya yang tajam dan spiritualitasnya yang dalam. Ia sering memulai percakapan dengan refleksi yang menggugah hati. Hadirin, sahabat tersebut memulai dengan sebuah pertanyaan yang mengundang perenungan. Sahabat-sahabatku, apakah kalian pernah merenungkan makna sebenarnya dari basmalah dan alhamdulillah yang kita ucapkan setiap hari? Tanyanya sambil menyeruput kopi hangatnya. Bukan sekadar kebiasaan, tetapi esensi yang terkandung di dalamnya. Para sahabat saling berpandangan, tertarik dengan topik yang diangkat. Salah seorang dari mereka, yang akrab dipanggil sahabat cinta, menjawab, "Aku sering mengucapkannya, tetapi jujur, aku belum sepenuhnya memahami maknanya." Sahabat yang memulai percakapan tersenyum. Mari kita selami bersama. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan sebelum memulai sesuatu. Sahabat yang memulai percakapan tersenyum. Mari kita selami bersama. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan sebelum memulai sesuatu. Ia adalah pengakuan kita akan kehadiran Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam setiap langkah hidup kita. Ia melanjutkan, dalam surat Al-Fatihah, kita diajarkan 3 aspek utama dari Allah. Pertama, Allah sebagai ilah sesembahan kita. Kedua, Allah sebagai Rabb pengatur alam semesta. Dan ketiga, Allah sebagai Malik, penguasa yang menguasai segala sesuatu. Sahabat cinta mengerutkan kening, mencoba memahami. Jadi apa bedanya antara ilah, Rabb dan Malik? Baik, mari kita uraikan, jawab sahabat tersebut. Ilah adalah sesembahan yang kita sembah dan kepadanya kita persembahkan segala ibadah kita. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi, apakah kita benar-benar menjadikan Allah sebagai ilah dalam setiap tindakan kita? Apakah kita melakukan segala sesuatu sebagai bentuk persembahan cinta kepadanya? Dia memberi contoh, misalnya ketika kita melakukan podcast atau kegiatan apapun, apakah kita melakukannya untuk popularitas, untuk diri sendiri, atau benar-benar untuk Allah? Jika kita melakukannya dengan niat yang tulus, maka kita sedang menjadikan Allah sebagai ilah kita. Para sahabat mengangguk, mulai memahami. Lalu apa arti Rabb? Tanya sahabat cinta.
Rabb adalah pengatur, jelas sahabat tersebut. Allah mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukumnya. Dalam surat At-Takwir ayat 27 dan Al-Qalam ayat 52, Al-Quran disebut sebagai Zikrul Alamin, pengingat bagi seluruh alam. Semua alam tunduk patuh kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 83. Jadi, alam semesta ini sudah menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Nah, bagi manusia Allah memberikan hukum-hukum melalui kitab suci seperti Taurat yang berisi banyak hukum. Ketika kita menjalankan hukum-hukum tersebut dengan bimbingan kasih sayang Allah, kita sedang menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Sahabat cinta tampak terkesan. Dan Malik adalah penguasa, jawab sahabat tersebut. Allah adalah penguasa yang menguasai segala sesuatu, termasuk kita. Nanti dalam perjalanan spiritual kita akan memahami lebih dalam tentang bagaimana menjadikan Allah sebagai Malik dalam hidup kita. Percakapan berlanjut ke topik yang lebih dalam. Sahabat tersebut melanjutkan, Alhamdulillahirrabbilalamin adalah puncak ekspresi hubungan kasih sayang kita dengan Allah. Ketika kita mencapai tingkat di mana kita terus-menerus membersihkan hati kita, Zat Maha Suci itu akan terakumulasi dalam diri kita. Kita akan tertarik kepada Allah dan Allah akan mengejawantah dalam segala yang kita lakukan. Ialah akan lebih lanjut. Dalam spiritualitas ada tingkatan doa. Pertama kita meminta, kemudian ucapan kita menjadi perbuatan. Dan pada tingkat tertinggi, apa yang kita pikirkan langsung terjadi. Ialah akan lebih lanjut. Dalam spiritualitas ada tingkatan doa. Pertama kita meminta, kemudian ucapan kita menjadi perbuatan. Dan pada tingkat tertinggi, apa yang kita pikirkan langsung terjadi. Di surga misalnya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan hanya dengan memikirkannya. Di sana tidak ada lagi permohonan. Yang ada hanyalah pujian dan syukur kepada Allah. Sahabat cinta tampak terpesona. Jadi Alhamdulillah bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi sebuah pengakuan akan kesempurnaan yang telah terjadi. Benar sekali sahut sahabat tersebut. Untuk mencapai tingkat itu, kita perlu menjalani proses spiritual yang mendalam. Kita perlu menyeselami ke depan dengan nama Allah dengan cinta. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan cinta, maka outputnya adalah kesempurnaan. Ia menambahkan, bayangkan, jika kita melihat alam ini dengan mata yang terbuka, kita akan menyaksikan keindahan dan kesempurnaan yang luar biasa. Saat itulah kita benar-benar mengalami Alhamdulillah, pujian yang bukan sekadar kata, tetapi sebuah pengalaman yang mendalam. Sahabat cinta merenung sejenak. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang tampak tidak sempurna, seperti cacat atau kekurangan? Sahabat tersebut tersenyum bijak. Itu tergantung pada perspektif kita. Dalam pandangan yang lebih luas, segala sesuatu adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ketika kita mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, kita akan melihat bahwa segala sesuatu adalah sempurna sebagaimana adanya. Percakapan di kedai kopi itu berlangsung dengan penuh makna. Para sahabat merasa tercerahkan dan semakin mendalami pemahaman mereka tentang esensi Islam. Mereka menyadari bahwa perjalanan spiritual adalah sebuah proses yang berkelanjutan, dan dengan bimbingan Allah, mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Seiring matahari naik lebih tinggi di langit, sahabat-sahabat itu meninggalkan kedai kopi dengan hati yang penuh syukur dan tekad untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna, selalu mengawali segala sesuatu dengan Bismillah dan mengakhiri dengan Alhamdulillah. Para sahabat dari channel Hakikat Islam kembali berkumpul, kali ini di tepi sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga bermekar. Di antara mereka, ada seorang sahabat yang selalu membawa perspektif unik dalam setiap obrolan. Dengan mata yang berbinar penuh semangat, ia memulai percakapan dengan sebuah analogi yang menggugah. Bayangkan, sahabat-sahabat, katanya, hidup ini seperti sebuah film agung yang disutradarai oleh Allah. Dia menulis skenario dengan penuh makna, lengkap dengan karakter-karakter, properti, dan adegan-adegan yang beragam. Ada saat-saat penuh tawa, ada pula adegan yang penuh air mata, mungkin ada yang marah, ada yang berselingkuh, atau bahkan ada yang tampak tragis. Penonton yang hanya melihat sepotong cerita mungkin menghujat karakter atau adegan itu, tapi apakah mereka benar-benar memahami keseluruhan cerita?
Ia menatap para sahabat yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hidup kita seperti puzzle dengan 50 potong. Kadang kita hanya melihat satu potong, mungkin gambar ekor atau buntut, dan kita bingung. Apa ini? Mengapa begini? Kita merasa hidup ini tidak adil, penuh kekacauan. Tapi ketika potongan-potongan itu mulai tersusun, dari awal penciptaan hingga akhir, kita akan melihat gambaran yang utuh. Dan di ujung cerita itu kita akan berkata, Alhamdulillah, semuanya ternyata sempurna. Seorang sahabat yang akrab dipanggil sahabat hati bertanya, tapi bagaimana kalau kita menghadapi musibah? Misalnya, kehilangan harta atau orang yang kita sayangi. Sahabat yang berbicara tadi tersenyum bijak. Aku teringat kisah seorang kiai yang bijaksana. Rukunnya terbakar habis, anaknya pun terluka dalam kejadian itu. Tapi dengan hati yang lapang, ia berkata, Alhamdulillah. Bukan karena ia menutupi kesedihan, tapi karena ia bisa melihat tembus ke dalam skenario. Ia memahami bahwa setiap adegan, meski tampak buruk di mata kita yang terbatas, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ia melanjutkan dalam 7 ayat Al-Fatihah, kita diajarkan untuk melihat kehidupan secara utuh. Semua dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala sesuatu diciptakan dengan kasih. Prosesnya, Alhamdulillah, baik atau buruk, semua adalah bagian dari pengaturan sempurna Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan ketika ada kekacauan atau kelebihan dalam hidup, Allah tampil sebagai Malik, penguasa yang menata segalanya. Sahabat hati mengangguk pelan, mulai memahami. Jadi Alhamdulillah adalah cara kita kembali ke kesadaran bahwa semua sempurna. Benar, jawab sahabat tersebut. Aku sering menggunakan wirid Alhamdulillahirrabbilalamin untuk mengembalikan kesadaran batin itu. Saat kita bertemu misalnya, mungkin kita tertawa dan berpikir, kok bisa ya kita ketemu di saat yang pas? Itu bukan kebetulan. Itu pengaturan Allah yang begitu rapi. Ketika kita berkata Alhamdulillah, dan kita mengakui bahwa proses hidup ini, dengan segala hukum semestanya, adalah bagian dari skenario ilahi. Ia menabaikan seawalnya, mungkin kita tidak sadar. Ketika musibah datang kita protes. Tapi, semakin kita kembali ke nama Allah, kita mulai memahami bahwa semua harus terjadi sesuai rencananya. Ini bukan sekadar kamuflase atau menyerah, tapi kesadaran bahwa Allah sedang mendidik kita. Para sahabat terdiam merenungkan kata-katanya. Sahabat hati bertanya lagi, tapi bagaimana kita mencapai tingkat kesadaran itu? Sahabat tersebut menjelaskan, hubungan kita dengan Allah itu seperti perjalanan. Awalnya tadi kita adalah hamba yang tak berdaya, hanya bisa memanggil dan meminta. Lalu kita belajar adab, kita tidak hanya meminta, tapi juga bersyukur. Ada orang yang sampai pada tingkat di mana mereka tidak perlu meminta, karena Allah sudah memberikan sebelum mereka mengucapkannya. Dan di puncaknya, hidup mereka hanya dipenuhi syukur. Alhamdulillah menjadi napas mereka. Ia menegaskan, kalau kita memulai segala sesuatu dengan Bismillah, dengan cinta dan kesadaran, potensi untuk mengakhiri dengan Alhamdulillah jauh lebih besar. Ini seperti rangkaian yang utuh. Takwa kewaspadaan spiritual membantu kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa Allah adalah Ilah, Rabb dan Malik. Al-Fatihah menjadi tameng yang menguatkan kita. Ia melanjutkan dengan penuh semangat. Hidup adalah sekolah, sahabat-sahabatku. Setiap momen adalah pelajaran. Setiap tempat adalah ruang belajar. Baik yang kita anggap baik maupun buruk. Semuanya adalah bagian dari pendidikan Allah untuk kita. Dalam surat Ar-Rahman, Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia, memberikan kemampuan berbicara, dan menata alam semesta dengan penuh kasih. Jika kita melihat hidup sebagai hukuman, kita akan terus merasa dihukum. Tapi jika kita melihatnya sebagai pendidikan, kita akan menemukan makna di balik setiap kejadian. Sahabat hati tampak tercerahkan. Jadi kita perlu mengubah cara pandang kita? Persis jawab sahabat tersebut. Kita sering ingin mengubah dunia atau orang lain, tapi itu terlalu berat. Yang lebih sederhana adalah mengubah cara kita berpikir. Ketika kita melihat setiap kejadian sebagai pelajaran, bukan musibah atau hukuman, hidup menjadi lebih ringan. Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Jika kita berprasangka bahwa Allah sedang mendidik kita dengan kasih,
kita akan menemukan kebaikan dalam segala sesuatu. Ia menutup ceritanya dengan sebuah refleksi mendalam. Bayangkan tubuh kita adalah wadah dan Allah adalah isinya. Adam diciptakan sebagai wadah untuk roh ilahi. Jadi seiring kali ego kita menjadikan diri kita sebagai penguasa. Seolah-olah Allah hanyalah tamu di rumahnya sendiri. Padahal Allah adalah tuan rumah sejati. Ketika kita menyadari ini, kita akan menjalani hidup dengan rendah hati, menyerahkan segalanya kepadanya, dan selalu kembali kepada Alhamdulillah. Saat matahari tenggelam, para sahabat meninggalkan taman dengan hati yang penuh kesadaran baru. Mereka membawa pulang pelajaran bahwa hidup adalah sebuah perjalanan pendidikan ilahi, di mana Bismillah adalah awal, Alhamdulillah adalah proses dan puncaknya, dan takwa adalah kunci untuk memahami skenario sempurna. Allah dengan senyum di wajah mereka berjanji untuk terus belajar, melihat setiap momen sebagai pelajaran, dan menjalani hidup dengan cinta dan pujian kepada Allah. Di sebuah malam yang tenang di bulan Juni 2025, para sahabat dari channel Hakikat Islam berkumpul di sebuah ruang kecil yang hangat, diterangi cahaya lampu temaram. Di antara mereka, seorang sahabat yang dikenal dengan wawasan spiritualnya yang mendalam memulai percakapan dengan nada reflektif. Dengan secangkir teh hangat di tangan, ia mengajak para sahabat untuk menyelami makna hidup yang lebih dalam. "Sahabat-sahabatku," katanya lembut, "pernahkah kalian merasa ingin mengendalikan segalanya? Ingin semuanya serba pasti seolah-olah kita adalah Tuhan? Tapi ketika kepastian itu datang, hati kita justru gundah. Kita merasa gelisah, hilang arah. Dan di saat seperti itu, aku selalu kembali pada satu kalimat, Alhamdulillahirrabbilalamin." Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah seorang yang akrab dipanggil sahabat cahaya bertanya, "Apa yang kau pelajari dari Alhamdulillah itu?" Sahabat tersebut tersenyum. "Alhamdulillah mengajarkan aku untuk tidak sombong. Semua yang kita miliki, harta, kebahagiaan, bahkan kesulitan bukan benar-benar milik kita. Semuanya milik Allah, datang sejenak lalu pergi lagi. Kita sering berpikir kalau dapat sesuatu itu berkah, kalau kehilangan itu musibah. Tapi kalau kita menyelami lebih dalam, baik dapat maupun hilang adalah pembelajaran yang berlanjut. Kalau kita fokus pada pembelajaran, kita tidak akan terlalu sibuk dengan apa yang datang atau pergi. Yang penting adalah pesan di baliknya. Apa yang Allah ingin ajarkan kepada kita? Hidup ini adalah tarbiyah, sebuah sekolah yang tak pernah selesai mengajarkan kita. Dan Alhamdulillah adalah antusiasme kita menyambut setiap pelajaran itu." Sahabat cahaya mengangguk pelan. "Jadi bagaimana kita menjalani hidup tanpa terlalu terbebani oleh kehilangan atau menggembira?" "Dengan berada di tengah-tengah," jawab sahabat tersebut. "Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk tidak terlalu gembira saat bahagia dan tidak terlalu sedih saat susah. Hidup adalah keseimbangan seperti air yang mengalir." Alhamdulillah membantu kita menemukan keseimbangan itu, membuat kita tetap antusias menyambut apapun yang datang sebagai bagian dari pembelajaran. Ia lalu bercerita tentang pengalamannya. "Suatu hari aku berada di sebuah tempat indah di luar negeri, di Amerika. Alam di sana begitu memukau, air mengalir, pohon-pohon bertumbuh, burung-burung bernyanyi. Aku merasa meditatif dan tiba-tiba aku sadar seluruh alam semesta sedang bertasbih memuji Tuhan dengan caranya masing-masing, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 41. Burung, air, pohon semuanya memuji Allah, tapi aku malah sibuk memikirkan diriku sendiri, keinginanku, urusanku." Para sahabat tertawa kecil mendengar nada guyonnya. "Lalu siapa yang kau lakukan?" tanya sahabat cahaya. "Aku bertanya pada diriku sendiri," lanjutnya. "Mengapa aku tidak berada dalam frekuensi yang sama dengan alam semesta? Alam semesta ini bersatu yuni memuji Tuhan bersama-sama. Tapi aku sering lupa, terjebak dalam urusan kecilku. Kadang kita berada di frekuensi itu, tapi urusan dunia membuat kita lupa lagi. Alhamdulillah mengembalikan kita ke frekuensi itu, menyatukan kita dengan alam semesta yang sedang memuji Allah." Ia menambahkan, "Hidup adalah tentang pertumbuhan, sahabat-sahabatku. Dalam bahasa Arab, zakat berarti bertumbuh, bukan hanya soal membayar zakat harta. Zakat adalah pertumbuhan kesadaran kita dari waktu ke waktu.
Ya kadang kita jatuh, tapi selama trennya naik itu sudah cukup. Hidup adalah school of life, sekolah kehidupan yang terus mengajarkan kita. Sahabat Cahaya tampak penasaran. Tapi bagaimana dengan masalah kita? Keuangan, hubungan, kesehatan, spiritual, semua itu terasa begitu berat. Sahabat tersebut menatapnya dengan penuh empati. Kita sering menganggap masalah ada di luar kita, di orang lain, di situasi. Tapi Pak, ini sebenarnya masalah terbesar kita ada di sini, katanya sambil menunjuk dadanya. Bagi Allah menyelesaikan masalah kita itu mudah. Tapi masalah terbesar Allah adalah kita sendiri ketika kita menolak belajar, menolak berubah. Ia menjelaskan lebih lanjut, ada hukum tarik-menarik dalam hidup. Jika kita optimis, solusi akan datang. Jika kita pesimis, masalah akan terus berdatangan. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Mulai hari dengan senyuman. Kalau kita bilang, aku nggak bisa senyum, masalahku banyak, itu salah. Justru karena kita tidak senyum, masalah terasa banyak. Coba senyum dari hati dan lihat bagaimana Allah mengurus sisanya. Ia menutup ceritanya dengan sebuah refleksi yang mendalam. Allah adalah tuan rumah sejati dalam hidup kita. Seperti kata Rumi, tubuh kita hanyalah rumah dan Allah adalah isinya. Tapi seringkali kita menjadikan ego kita sebagai tuan rumah, memperlakukan Allah seperti tamu. Padahal ketika kita menyerahkan segalanya kepadanya, hidup menjadi sederhana. Kita hanya perlu belajar, tersenyum, dan berkata Alhamdulillah. Malam itu, para sahabat meninggalkan ruangan dengan hati yang lebih ringan. Mereka membawa pulang pemahaman bahwa hidup adalah sekolah kehidupan, di mana setiap kejadian baik atau buruk adalah pelajaran dari Allah dengan Bismillah sebagai awal dan Alhamdulillah sebagai napas. Mereka berjanji untuk menjalani hidup dengan senyuman, menyerahkan segalanya kepada tuan rumah sejati, dan terus bertumbuh dalam kesadaran spiritual. Pada suatu sore yang damai di bulan Juni 2025, para sahabat dari channel Hakikat Islam berkumpul di sebuah teras, rumah yang dikelilingi tanaman hijau. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati, menciptakan suasana yang tenang dan penuh makna. Di antara mereka, seorang sahabat yang dikenal dengan cerita-ceritanya yang menggugah. Hati memulai obrolan dengan tawa ringan. Sahabat-sahabatku, katanya sambil tersenyum, aku pernah mendengar sebuah cerita lucu tapi dalam. Bayangkan, ada seseorang yang mengetuk pintu hati kita. Tok, tok, tok. Kita bertanya, siapa di sana? Dan suara dari dalam menjawab, setan. Kita buru-buru bilang, enggak ada orang di sini. Tapi ketika kita merendahkan ego dan menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, pintu hati itu terbuka dan tamu sejati cahaya Allah masuk dengan penuh kasih. Para sahabat tertawa merasakan kehangatan dalam ceritanya. Salah seorang yang akrab dipanggil sahabat jiwa bertanya, jadi bagaimana kita membuka pintu itu setiap hari? Sahabat tersebut menyeruput tehnya sebelum menjawab. Semuanya kembali pada bersyukur sahabatku. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ekspresi syukur kita kepada Allah. Dan bersyukur itu ada 4 tingkatan, masing-masing membawa kita lebih dekat ke frekuensi ilahi. Kita mulai menjelaskan dengan penuh antusiasme. Tingkat pertama adalah bersyukur atas hal-hal baik. Kita dapat rezeki, kesehatan, atau kebahagiaan, selalu kita berkata, Alhamdulillah, itu wajar. Tapi jangan lupa berterima kasih kepada orang lain juga. Mereka adalah cerminan kasih Allah di dunia. Kalau kita tak bisa berterima kasih kepada manusia, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Sahabat jiwa mengangguk, setuju. Lalu tingkat kedua adalah bersyukur atas hal-hal buruk. Lanjut sahabat tersebut. Misalnya kita sakit atau mengalami kegagalan. Ketika kita berkata Alhamdulillah, di saat seperti itu, energi ilahi yang masuk ke dalam diri kita jauh lebih besar. Orang sabar bukan lemah, justru mereka memiliki kekuatan luar biasa. Sabar menarik kasih sayang Allah, dan itulah yang membuat hati kita kuat. Ia melanjutkan, tingkat ketiga adalah bersyukur atas hal-hal biasa. Kita bernapas, minum air, melihat matahari terbit, hal-hal yang sering kita anggap remeh. Tapi ketika kita bersyukur atas ini, energi syukur itu lebih besar lagi. Dan tingkat tertinggi, bersyukur tanpa sebab. Kita mengucap Alhamdulillah hanya karena kita ingin mengingat Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 192, ingatlah aku
maka aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku. Sahabat jiwa tampak terpesona. Bersyukur tanpa sebab, seperti alam semesta ya. Persis, sahut sahabat tersebut dengan mata berbinar. Alam semesta, burung, air, pohon semuanya bertasbih memuji Allah tanpa alasan, hanya sebagai persembahan cinta kepadanya. Kita sering sibuk dengan urusan sendiri, tapi kalau kita bisa menyatu dengan frekuensi alam semesta, hidup kita akan penuh alhamdulillah. Ia menambahkan, aku pernah mencoba ini di sebuah tempat di luar negeri. Alamnya begitu indah dan aku merasa semua makhluk sedang bertasbih. Tapi aku malah mikirin urusanku sendiri. Aku bertanya, mengapa aku tidak di frekuensi itu? Dan jawabannya adalah, kita harus terus melatih kesadaran kita. Sahabat jiwa bertanya lagi, bagaimana caranya agar kita konsisten dalam kesadaran ini? Sahabat tersebut menjelaskan, Alhamdulillahirrabbilalamin adalah kacamata untuk melihat hidup sebagai pendidikan sempurna dari Allah sebagai Rabbul Alamin. Meski kita bangkrut atau dihina, dengan kacamata ini, kita melihatnya sebagai pelajaran, bukan musibah. Aku teringat seorang guru di Montenegro yang memberiku mantra sederhana, thank you, thank you, thank you. Dalam konteks Islam, itu seperti Alhamdulillah. Ucapan itu dalam situasi apapun, dan hati kita akan terbuka untuk memahami maksud Allah. Ia berbagi pengalamannya, aku mempraktikkannya. Ketika sesuatu datang baik atau buruk, aku ucapkan Alhamdulillah. Tiba-tiba aku bisa melihat pesan di balik kejadian itu. Misalnya aku dikibuli seseorang. Dengan Alhamdulillah aku sadar, oh, ini pelajaran sempurna. Hidup jadi lebih sederhana karena kita tidak terjebak dalam pola pikir rumit. Ia melanjutkan, kunci lainnya adalah melakukan yang terbaik dalam setiap proses, dengan bismillah di awal dan alhamdulillah di sepanjang jalan. Ketika kita memberikan yang terbaik, seperti tukang nasi goreng yang terus memperbaiki resepnya karena ia mempersembahkan karyanya, untuk Allah hasilnya pasti berkah. Bukan hanya enak tapi juga menyehatkan jiwa. Sahabat jiwa tersenyum. Jadi hidup ini seperti permainan. Benar sekali, jawab sahabat tersebut. Al-Quran bilang hidup adalah permainan. Tapi untuk bermain dengan baik, kita harus tahu aturannya dan hadir sepenuhnya. Bismillah adalah aturan awal. Alhamdulillah adalah semangat dalam prosesnya. Hasilnya, serahkan pada Allah. Yang penting, kita hadir 100% dalam setiap momen. Ia menegaskan, Alhamdulillah bukan hanya untuk Allah, tapi untuk mendisiplinkan kita. Zikir seperti Alhamdulillah membentuk karakter kita. Tapi, kata-kata saja tidak cukup, kita harus mengalaminya. Ketika kita bersyukur dan melihat hasilnya, barulah syukur itu meresap ke hati dan jiwa. Sahabat jiwa bertanya, tapi bagaimana menjaga konsistensi? Kita sering on-off dalam kesadaran ini. Konsistensi atau istiqamah itu memang tantangan, jawab sahabat tersebut. Tapi kuncinya adalah hukum tarik-menarik. Jika kita terus menyucikan hati setiap hari, kita akan menarik kasih sayang Allah. Jika kita memperbaiki diri sedikit demi sedikit, mengurangi ego, meningkatkan sabar, energi ilahi akan selalu hadir dalam diri kita. Kesadaran spiritual bukan teori, ia harus dialami. Ia menutup ceritanya dengan nasihat penuh makna. Hidup adalah school of life, sahabat-sahabatku. Allah adalah guru agung dan kita adalah muridnya. Jangan bolos dari kelas ini. Hadirlah setiap hari, nikmati setiap pelajaran, dan biarkan Allah menarik kita lebih dalam ke dalam kasih-Nya. Mulai dengan bismillah, jalani dengan alhamdulillah, dan percayalah, perjalanan ini akan membawa kita ke tempat yang penuh keindahan. Saat malam mulai turun, para sahabat meninggalkan teras dengan hati yang penuh cahaya. Mereka membawa pulang tekad untuk membuka pintu hati, bersyukur dalam setiap keadaan, dan menjalani hidup sebagai permainan ilahi dengan penuh antusiasme. Dengan alhamdulillah sebagai mantra, mereka siap menghadapi setiap pelajaran dalam sekolah kehidupan, menyerahkan segalanya kepada Guru Agung yang Maha Pengasih. Sore hari para sahabat dari channel Hakikat Islam berkumpul di sebuah gazebo di tepi danau kecil, ditemani gemericik air dan kicauan burung. Cahaya senja memantul di permukaan air, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Di antara mereka, seorang sahabat yang dikenal dengan kemampuannya merangkai kata-kata penuh makna memulai percakapan dengan nada hangat. Sahabat-sahabatku,
katanya sambil memandang wajah-wajah penuh antusias di sekitarnya. Setelah kita berbagi begitu banyak tentang bismillah dan alhamdulillah, mungkin kalian bertanya, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Aku ingin mengajak kita membayangkan praktek nyata dari dua kalimat suci ini seperti air yang mengalir, membawa kehidupan ke setiap langkah kita. Seorang sahabat yang akrab dipanggil sahabat damai tersenyum dan bertanya, apa bentuk prakteknya? Misalnya untuk anak muda yang sedang bekerja atau belajar. Sahabat yang memulai cerita itu mengangguk penuh semangat. Bayangkan seorang mahasiswa karyawan atau siapapun yang sedang menjalani rutinitas. Bismillah adalah kunci untuk memulai segala sesuatu dengan antusiasme. Antusias ini seperti bara api yang menyala dalam hati. Kalau kita sedang tidak merasa antusias, coba renungi momen ketika kita jatuh cinta atau sangat menyukai sesuatu. Ingat bagaimana kita bisa begadang semalaman hanya untuk menikmati momen itu. Itulah esensi bismillah. Memanggil kembali energi kasih dan semangat itu ke hadapan Allah. Ia melanjutkan, aku sering bilang ke anak muda, kamu nggak perlu buru-buru melakukan ritual kalau hatimu belum siap. Coba ingat pengalaman yang tak pernah bisa kamu lupa. Misalnya, seseorang bercerita tentang saat dia di Jepang, matanya berbinar penuh antusiasme. Itulah bismillah. Ketika kita membawa antusiasme itu ke dalam apa yang kita lakukan, belajar matematika, bekerja atau apapun, kita sedang menghidupkan nama Allah dalam tindakan kita. Sahabat damai mengangguk terpikat. Lalu bagaimana dengan alhamdulillah? Alhamdulillah adalah cara kita menjalani proses itu. Jawab sahabat tersebut, ini tentang melakukan yang terbaik tanpa mengharapkan pujian atau hasil tertentu. Alhamdulillah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu sudah sempurna dalam rencana Allah. Dalam tradisi Islam, kita sering mewiridkan alhamdulillah seperti afirmasi yang menancap di hati. Mulai sekarang, setiap kali kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, coba sambungkan dengan kenangan indah momen ketika kita merasa hidup begitu sempurna. Semakin sering kita melakukannya, semakin nyata rasa syukur itu hadir. Bukan sekadar kata-kata kosong. Yang menambahkan, alhamdulillahirabbil alamin adalah nama Tuhan yang kita panggil untuk menarik zat kasih sayangnya. Tapi seperti gula dan semut, sekadar memanggil tidak cukup. Kita harus memantaskan diri dengan perbuatan meditasi, pembersihan hati, dan tindakan nyata. Kata-kata ini adalah alat untuk mendisiplinkan diri kita, tapi kehadiran Allah hanya datang ketika kita hidup sesuai dengan kasih-Nya. Sahabat damai merenung sejenak. Jadi ini tentang melihat hidup dengan cara yang berbeda. Persis, sahut sahabat tersebut. Dalam tradisi Vedanta, ada konsep non-dualitas, tidak ada baik atau buruk, sukses atau gagal. Itu semua hanyalah konsep pikiran kita. Ketika kita hidup di saat ini, sepenuhnya hadir, kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah pendidikan dari Rabbul Alamin. Hidup adalah sekolah yang terus menumbuhkan kita menuju buah terbaik, seperti menanam melon yang pasti menghasilkan melon, tanpa perlu kita khawatirkan. Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan, kita sering pusing memikirkan hasil nanti jadi apa, bagaimana outcome-nya. Tapi hasil itu wilayah semesta, bonus dari Allah. Tugas kita adalah menanam dengan baik, berproses dengan antusias dalam kurikulum Rabbul Alamin. Ketika kita menyadari ini, 70-80% kepusingan hidup hilang. Masalah hidup sebenarnya hanya dua, apa yang kita inginkan tidak terjadi, atau apa yang tidak kita inginkan justru terjadi. Akar masalahnya bukan kejadian itu, tapi keinginan kita yang belum selaras dengan kehendak Allah. Sahabat damai tampak tercerahkan. Jadi, bagaimana kita menyelaraskan keinginan kita? Dengan makrifat atas keinginan, jawab sahabat tersebut, kita menyerahkan keinginan itu agar selaras dengan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi bukan lagi masalah, melainkan pelajaran. Aku sudah mengubah cara berbicara dengan diriku sendiri. Kalau orang bilang, kamu punya masalah, aku jawab, bagi saya, ini kurikulum. Kurikulum Tuhan selalu sempurna. Allah tahu apa yang terbaik untuk mendidik kita, dan setiap orang punya kurikulum masing-masing. Ia menutup ceritanya dengan nada penuh harap. Hidup ini adalah pendidikan terindah dari Tuhan. Mulailah dengan bismillah sebagai antusiasme. Jalani dengan alhamdulillah sebagai usaha terbaik.
dan biarkan semuanya mengalir dalam kurikulum ilahi. Nikmati setiap pelajaran, karena kita sedang ditumbuhkan menuju buah terbaik yang telah Allah rencanakan. Saat senja memudar menjadi malam, para sahabat meninggalkan gazebo dengan hati yang penuh kedamaian. Mereka membawa pulang tekad untuk menjalani hidup dengan antusiasme bismillah dan syukur. Alhamdulillah, melihat setiap momen sebagai bagian dari kurikulum sempurna. Tuhan, dengan senyum di wajah, mereka siap menanam benih terbaik dalam sekolah kehidupan, percaya bahwa buahnya akan tiba pada waktu yang tepat. Kita sering bilang, hidupku penuh masalah. Tapi bagaimana jika masalah itu bukan musuh melainkan guru? Dalam Al-Quran Allah bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Jika Anda melihat hidup sebagai hukuman, Anda akan menderita. Tapi jika Anda melihatnya sebagai pendidikan ilahi, tiba-tiba semua jadi ringan. Bismillah adalah undangan untuk memulai dengan cinta, dan Alhamdulillah adalah tiket pulang ke kedamaian. Yai, siapa yang salah? Dunia atau cara kita memandangnya? Bayangkan hidup Anda seperti sungai mengalir dengan Bismillah sebagai sumbernya dan Alhamdulillah sebagai muaranya. Setiap riak, setiap batu di jalan adalah bagian dari pelajaran indah dari Allah. Bukan hasil yang kita kejar, tapi prosesnya yang menumbuhkan jiwa kita. Saat ini, apakah Anda melihat hidup sebagai beban yang melelahkan atau sebagai sekolah cinta dari Allah yang penuh kasih? Jika Anda memilih yang kedua, mengapa tidak mulai hari ini dengan senyum dan Alhamdulillah? Jika hati Anda tersentuh, luangkan sejenak untuk merenung. Tulis di kolom komentar, apa kurikulum hidup yang sedang Anda pelajari hari ini? Bagikan video ini ke sahabat atau keluarga yang mungkin butuh pengingat ini. Bersama, mari kita bangun kesadaran spiritual yang menyentuh jiwa lebih banyak orang.